Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara sekalian jamaah Qiyamul Ramadan Masjid As-Saff rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, hidayah, taufik serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan untuk menyempurnakan sebagian dari rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Adalah merupakan nikmat tersendiri, fadilah tersendiri ketika kita masih diperjumpakan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatul istiqamah, kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci ini hingga pada hari yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi orang baik, baik dalam segala hal. Akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya juga baik. Apapun profesinya, diperintahkan untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau misalnya menjadi seorang guru, juga menjadi guru yang baik. Seorang pengusaha juga pengusaha yang baik. Seorang profesional juga menjadi profesional yang baik. Semuanya diharapkan, diperintahkan untuk menjadi pribadi yang baik. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-dha'if. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu ya, kebaikan itu tidak kemudian hadir tanpa diikhtiari. Ada usaha untuk menjadi seorang yang baik. Ada perjuangan untuk menjadi seorang muslim yang memiliki akidah yang baik, ibadah yang baik, akhlak yang baik. Sehingga ketika itu sudah terwujud, maka akhir dari
yang diharapkan adalah kita bisa menjadi orang yang berbuat baik, pada akhirnya akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik secara zahir maupun secara batin. Baik luarnya maupun dalamnya, itulah harapannya. Tentu ketika ada pertanyaan, misalnya Bapak Ibu ditanya, terutama bapak-bapak, disuruh memilih, seandainya ada seorang wanita yang cantik akan tetapi pakaiannya jelek, kemudian yang satu lagi wanita tersebut pakaiannya bagus tapi jelek, kira-kira Bapak milih yang mana? Cantik pakaiannya jelek atau jelek pakaiannya bagus? Pak, pilih yang mana? Enggak milih. Nah, kalau bisa yang cantik ya pakaiannya bagus. Nah, itu sudah tidak ada, soalnya sudah laku, sudah dinikahi orang. Nah, jadi seseorang yang baik itu ya diharapkan ya luarnya ya dalamnya, termasuk dalam masalah ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki ibadah yang baik. Apapun ibadah itu, khususnya adalah ibadah sholat. Ibadah sholat kita harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Karena ketika sholat kita tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sholat itu bisa dikatakan baik? Tentu harus ya di dalamnya ya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tentu ibadah sholat tersebut tidak boleh dikerjakan dengan asal-asalan. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah, sungguh beruntung seorang mukmin yang sholatnya itu baik. Baik dalam arti dalam mengerjakannya bisa khusyuk, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk dalam ibadah, terutama sholat, itu adalah merupakan keniscayaan. Kita dituntut untuk bisa khusyuk dalam ibadah kita, terutama sholat. Kemudian bagaimana caranya agar ibadah kita, terutama sholat kita, menjadi sholat yang khusyuk? Tentu ini bukan perkara yang mudah. Bahkan di beberapa acara seminar ya, ada pelatihan khusus agar bisa khusyuk dalam sholat, dan ini berbayar. Tapi insya Allah ya, ada beberapa ikhtiar usaha supaya sholat kita bisa khusyuk ya, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Apa itu? Agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertama ya adalah dengan kita menghadirkan hati, ikhdharul qalbi. Kita menghadirkan hati kita betul-betul kita sedang
berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari salat kita adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melaksanakan salat, kita seolah-olah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadis yang mana hadis ini disampaikan atau diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzni wa aujiz." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku satu nasihat yang singkat, yang pendek. Dalam riwayat yang lain, alimni wa aujiz. Berikanlah pelajaran, berilah pengajaran kepadaku wahai Rasulullah, pengajaran yang ringkas. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang luar biasa. Allah berikan kelebihan kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Di antara kelebihan yang dimiliki Rasulullah adalah beliau memiliki fasahatul kalam, memiliki perkataan yang singkat, padat, tapi penuh dengan makna dan faedah kebenaran. Inilah pribadi Rasulullah. Allah mengumpulkan dalam diri Rasulullah itu jawami'ul kalim, ya, omongannya singkat tapi penuh dengan makna. Dan ini terbukti dalam pesan atau nasihat Rasulullah kepada seseorang yang mendatanginya tersebut. Apa kata Rasulullah? Faqala, idza qumta fi sholatika, jika engkau hendak melaksanakan sholat, fasalli sholata muwaddi'in, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang akan berpisah dari dunia ini. Sholatlah seperti orang yang sholat setelah itu meninggal dunia. Sholatlah seperti orang yang terakhir kali melaksanakannya. Maka engkau akan bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Ini kata Rasulullah. Jadi tips, ya, atau cara yang Rasulullah ajarkan untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat adalah memiliki anggapan bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang terakhir. Setelah melakukannya, tidak akan bisa melakukan di kemudian waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat yang pertama. Dilanjutkan nasihat yang kedua. Apa kata Rasulullah? Wala takallam bi kalamin. Jangan pernah kamu mengatakan suatu ucapan ta'tadhiru binhu ghadan, yang mana setelah kamu mengucapkan perkataan itu kamu menyesal kemudian. Pesannya singkat tapi penuh dengan makna. Inilah Rasulullah. Jangan mengatakan suatu ucapan yang mana setelah kamu mengucapkannya kamu menyesal. Di sini kita paham bahwa betapa Rasulullah SAW betul-betul menekankan untuk menjaga lisan, menjaga omongan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan ucapan kecuali ucapan itu bermanfaat. Tidak kemudian kita mengucapkan sesuatu setelah itu kita menyesal. Ini wasiat Rasulullah SAW. Sehingga jelas bahwa lisan, kata orang, itu adalah sesuatu yang tidak bertulang. Bahkan ada yang mengibaratkan ucapan yang keluar dari lisan kita itu seperti anak panah yang keluar dari busurnya, ketika sudah keluar tidak bisa dikembalikan lagi. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ucapan itu mengandung sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang, maka
bisa jadi orang itu mendapat hidayah. Orang itu menjadi lebih baik. Dan sebaliknya jika ucapan seseorang itu mengandung sesuatu yang buruk, bisa jadi itu menjadi penyebab adanya permusuhan, pertengkaran, bahkan peperangan sekalipun. Sungguh sangat berbahaya. Ya, dampak dari lisan itu betul sekali. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab ketika membahasakan lisan itu adalah bahwa al-lisanu saghirul jirmi kabirul jurmi. Lisan itu kecil bentuknya tapi besar dampak yang diakibatkannya. Kemudian hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, pesan atau wasiat singkat yang ketiga dari Nabi adalah wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan pernah kamu berharap terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan untuk memiliki hati yang betul-betul qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya pemberian Allah. Tidak merasa iri kepada apa yang dimiliki orang. Dimiliki tetangga kita, saudara kita, teman kita, tidak peduli. Tapi kita fokus dengan apa yang kita terima sebagai nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah sedikit pun nikmat yang kita peroleh akan kita syukuri. Kata Nabi, ya, cara yang paling mudah untuk bersyukur adalah kita diperintahkan untuk melihat orang yang lebih rendah dari kita. Jangan pernah melihat orang yang lebih tinggi dari kita. Kalau seperti itu, kita lihatnya ke atas terus, itu seolah-olah kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, berharap itu hanya kepada Allah. Nikmat Allah sudah berikan pada kita, tetap kita syukuri dan juga kita tetap berharap, berusaha selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia. Seorang ketika terlalu berharap kepada manusia, Bapak Ibu ya, itu yang terjadi bukan hasil yang dia dapatkan, tapi kebanyakan malah kekecewaan. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Ya. Terlalu berharap kepada manusia itu tidak akan membawa hasil. Yang adanya kekecewaan, kegagalan, sehingga berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gantungkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada pembahasan pentingnya khusyuk dalam beribadah, terutama sholat kita. Jadi salah satu cara, ya, cara kita agar khusyuk adalah menganggap sholat itu adalah sholat yang terakhir kali. Ini jarang-jarang yang mempraktekannya. Kebanyakan orang, kebanyakan kita ketika mau sholat ya biasa mau sholat begitu ya. Tidak ada anggapan bahwa sholat itu adalah yang terakhir. Padahal Nabi pernah berpesan dalam pesannya yang singkat, jika kamu mau sholat, sholatlah sebagaimana atau seperti sholatnya yang akan meninggal. Itu otomatis bisa khusyuk kita. Jadi yang pertama tadi adalah ikhdharul qalbi, menghadirkan hati bahwa kita sedang berdialog dengan Allah ya, secara langsung dengan sholat itu. Yang kedua, menganggap bahwa sholat itu adalah sholat yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah bifahmil makna. Apa artinya? Dengan memahami bacaan sholat kita. Itu insya Allah bisa membantu kita ya, menjadi khusyuk dalam sholat. Rata-rata kita itu belum paham ya dari seluruh apa yang kita baca dalam sholat. Ya, sholat yang kita baca hanya sebatas keluar dari lisan kita. Sedikit sekali yang ya, kita fahami. Padahal seseorang ketika faham apa yang dibaca, insya Allah bisa menambah kekhusyuan itu. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ya bagi hambanya yang memujinya. Surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai terakhir salam. Ketika kita bisa tahu, ngerti dan paham maknanya, itu dijamin Pak Ibu, sholat kita bisa khusyuk ya. Sehingga tidak ada kata lain ya, kita mumpung masih hidup di dunia, masih diberikan waktu, kesempatan, umur panjang, mungkin kecukupan finansial, mari kita gunakan nikmat itu untuk menambah wawasan kita ya terkait dengan bacaan sholat. Kita belajar, kita cari tahu dari makna atau arti yang kita baca. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat kita tidak disalahkan Allah. Dengan nikmat yang kita miliki, dengan kesempatan yang kita miliki, kita nggak mau belajar. Terutama sholat. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Yang paling penting itu sholat. Bahkan bisa dikatakan sholat itu adalah merupakan ukuran kebaikan seseorang. Ukuran kebaikan di mana? Di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat jelas itu merupakan indikator ya kebaikan seseorang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesuatu amal atau amal ibadah pertama kali yang akan dihisab Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Idza saluhat, jika salat seseorang itu baik, saluha lahu sairu amalih, maka dianggap baiklah amal-amal lainnya selain salat. Inilah Bapak Ibu. Namun sebaliknya, idza fasadat, jika salat orang itu buruk, salat orang itu rusak, fasada sairu amalihi, maka dianggap rusaklah amal ibadah yang lain. Ini hadis sahih. Jadi kita harus ya percaya. Kita harus yakin betapa memang salat itu adalah merupakan ukuran kebaikan seseorang nanti di akhirat. Pokoknya kalau salat kita itu baik, ibadah yang lain sudah dijamin baik. Seperti itu. Bagaimana dengan di dunia? Apakah salat itu bisa menjadi ukuran? Sangat bisa. Jelas. Allah Ta'ala dalam Quran, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini di dunia, karena tidak mungkin ketika seorang itu melaksanakan salat dengan baik, dengan benar, kemudian dia berani berbuat keji dan mungkar. Sehingga ketika ada orang di dunia ini yang masih berbuat salah, berbuat dosa, maksiat, berarti salatnya belum baik. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Apa kita nggak percaya kepada ayat Quran yang jelas-jelas mengatakan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Ini otomatis Bapak Ibu. Ketika sholat seorang itu sudah baik, sudah benar, ya, maka secara otomatis dengan sholat itu mencegah seseorang itu berbuat keji dan mungkar. Tidak berani berbuat yang macam-macam kalau sholatnya benar. Sehingga memperbaiki sholat, terutama menyempurkannya dengan kekhusyuan, adalah merupakan tugas dan kewajiban kita. Ya. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam bertolabul ilmi, dalam menambah ilmu, khususnya dalam ilmu agama kita, sehingga kita menjadi lebih paham
menjadi lebih mengetahui dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama adalah ibadah wajib. Lebih khusus lagi adalah sholat kita. Sholat kita menjadi lebih khusyuk kalau kita memahami arti yang kita baca. Akhirnya kita memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan akhirnya kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan pembebasan dari api neraka, dan Allah pertemukan lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.